Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, tema kajian kita pada hari ini adalah menggapai keberkahan dengan Al-Quran. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi mulia karena memuliakan dan dimuliakan Al-Quran. Makkah Madinah mulia karena Al-Quran turun di Makkah dan Madinah. Kita ingin mulia, tentu muliakan Al-Quran. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Al-Quran sebagai mukjizat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran itu fungsinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ramadan menjadi mulia, menjadi yang dimuliakan oleh Rasulullah, dan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Ramadan karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kalau Makkah mulia
karena Al-Quran turun di Mekah. Madinah mulia karena Al-Quran turun di dalamnya. Bulan yang kemudian dikenal dengan Sayyidus Syuhur, para penghulunya bulan. Bulan ini menjadi mulia karena Al-Quran turun di dalamnya. Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Mursalin, penghulunya para utusan Allah, penghulunya para nabi dan rasul. Nabi Muhammad mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau demikian, Al-Quran memberikan keberkahan bagi siapapun yang mendekati Al-Quran atau yang berdekatan dengan Al-Quran. Rasul mulia, bulan mulia, Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Makkah Madinah menjadi tempat mulia karena Al-Quran. Dan kita pun ketika ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakan Al-Quran. Siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin menggapai berkah Allah Subhanahu wa taala, maka dekati, pelajari, tadabburi dan amalkan Al-Quran, maka insya Allah keberkahan itu ada pada siapapun yang bersentuhan, yang berdekatan dan yang bergumul dengan Al-Quranul Karim. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Al-Quran memberikan efek yang luar biasa. Tempat saja ketika diturunkan Al-Quran menjadi mulia. Bulan saja ketika Al-Quran turun di bulan itu menjadi mulia. Manusia juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala memuliakan Al-Quran. Yuk, di bulan yang mulia ini, di bulan Sayyidus Syuhur ini, para penghulunya bulan, marilah kita memuliakan, belajar, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Orang yang belajar saja dimuliakan oleh Allah, sehingga kata Rasulullah, merekalah orang-orang yang terbaik. Yang belajar maupun yang mengajarkannya, dia digelari sebagai khairukum, generasi orang-orang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah, tetap bersama saya Hasan Ahmad Said. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha berpesan kepada kita melalui riwayatnya, ketika beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, Rasul begitu mulia akhlaknya, diludahi senyum, dilempari kotoran senyum, dilempari batu, dibalas dengan doa. Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Bukit Taif, dihujani batu, pelipis Rasulullah berdarah, kaki Rasulullah berdarah, ditawari oleh Jibril untuk membalas. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan wahai Jibril. Justru Rasulullah membalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada mereka, karena sesungguhnya fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Demikian hebatnya akhlak Rasul, demikian mulianya akhlak Rasul. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, akhlak model apa Rasulullah SAW sedemikian hebatnya? Dicaci maki, tidak pernah marah, diludahi senyum. Akhlak model apakah Rasulullah itu?" Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasul adalah akhlak Al-Quranul Karim. Sehingga
ketika kita ingin mengikuti seperti akhlak Rasulullah yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki perangai yang terbaik, memiliki akhlak yang mulia. Maka ketika kita ingin ketika ingin dimuliakan Allah, maka berakhlaklah seperti akhlak Rasulullah, dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Rasulullah dipuji oleh Allah sehingga bahkan Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sebagai orang yang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Allah memuji Rasulullah, dan ketika Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Siapa yang belajar Al-Qur'an, yang mentadabburi Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, dan mengamalkan Al-Qur'an, sama seperti kita berakhlak mencontohnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat, begitu mulia, begitu luar biasa akhlak Rasulullah, seperti akhlak Al-Qur'an. Rasulullah adalah Al-Qur'an berjalan. Begitu hebat Rasul dipuji 14 abad yang lalu, menjadi satu-satunya Nabi yang bertemu dengan Allah langsung, diundang melalui Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain ingin bertemu Allah, tidak langsung bertemu dengan Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjadi penghulu para nabi. Rasul mengimami ketika Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimami para nabi dan rasul yang lain, menjadi satu-satunya nabi yang kelak akan memberikan syafaat, memberi pertolongan nanti di akhirat. Rasul yang mulia itu, yang terjaga itu, yang dijamin masuk surga itu adalah akhlaknya, akhlak Al-Quranul Karim. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul memberikan tipsnya 14 abad yang lalu. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca Al-Qur'an harfan, satu huruf saja, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surah, bukan satu Al-Quran disebutkan oleh Rasul, harfan, satu huruf saja, falahu hasanah, maka itu sudah bernilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surah, setiap Al-Quran yang kita baca, itu sesungguhnya kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu huruf. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Kata Rasul, satu huruf itu bukan bernilai satu kebaikan, la, tetapi satu huruf itu bi'ashri amthaliha. Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu baru satu huruf. Bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surah? Bagaimana kalau satu Al-Quran? Maka kita akan mendapatkan limpahan-limpahan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidupnya, berkah rumah tangganya, berkah dalam sosial kemasyarakatannya, berkah pada akhirnya dalam tatanan sosial kemasyarakatan, dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Karena apa?
karena keberkahan Al-Quranul Karim. Masya Allah para pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasul melanjutkan hadis itu, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Para pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajiannya setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa Al-Sinta TV dimanapun Anda berada, kata Rasul, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Bahkan kata Nabi ketika kita membaca alif lam mim, alif lam mim, kata Nabi ketika kita membaca alif lam mim, bukan satu huruf, la, kata Rasul, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Ketika membaca alif lam mim saja, alifnya sudah terhitung satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, dan masing-masing huruf bernilai kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca alif lam mim bernilai masing-masingnya 10 kebaikan. 3 huruf membaca alif lam mim berlipat ganda 30 kebaikan. Itu di bulan selain Ramadan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Allah lipat gandakan pahalanya, Masya Allah. Maka orang-orang yang mendekat kepada Al-Quran, bergumul dengan Al-Quran, orang-orang yang sesungguhnya dia akan melimpah kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru di dunia, dan pasti di akhirat pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai-nilai kebaikan dari Al-Quranul Karim. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. فإنه يأتي يوم القيامة, karena orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, karena bacaan Al-Quran kita, amalan dari Al-Quran yang kita amalkan, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, nanti di hari kiamat akan datang kepada kita sebagai apa? Kata Nabi, syafi'an li ashabih, dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Masya Allah. Suatu saat kita akan terheran-heran nanti di alam kubur kita. Ada satu amalan yang mendampingi kita. Satu amalan, satu amal yang senantiasa bersama kita. Di tempat yang gelap itu, 1 kali 2 meter yang sempit itu, ada satu amal yang menjadi penerang, yang akan mendampingi kita. Ternyata amal itu adalah amal bacaan Quran kita. Ini di akhirat, ini ketika kita dari pasca dunia ini ke alam kubur, di alam barzah sampai alam akhirat, Al-Quran senantiasa memberikan sinarannya kepada kita. Anak-anak atau anak kita, generasi kita, dari satu keluarga ada satu penghafal Al-Quran, akan memberikan syafaat, mengantarkan kita 10 orang keluarga kita akan dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini Al-Quran begitu hebatnya, begitu agungnya Al-Quran. Maka yuk, mari kita pelajari, mari kita tadabburi, mari kita amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita amalkan, itu akan memberikan syafaat nanti di akhirat kita. Itu akan memberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan
Bukan hanya kebaikan-kebaikan di dunia, lebih-lebih sampai kebaikan-kebaikan dan keberkahan itu sampai ke akhirat. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan para pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, apapun kesulitan kita, apapun problem kita, rumah tangga kah, kesulitan ekonomi kah, kesulitan dalam mencari nafkah kah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu amalan yang hebat. Amalan itu ada pada Al-Quranul Karim. Paling tidak ketika kita sakit, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai syifa, sebagai obat. 2 tahun kita dilanda COVID-19. Maka tidak ada terapi yang terbaik kecuali terapi itu ada pada Al-Quranul Karim. Tidak ada obat yang terbaik. Obat itu hanya ada pada Al-Quranul Karim. Siapa yang mentadabburi Al-Quran, siapa yang mengkaji Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, meskipun usianya sudah lanjut 60 tahun, 70 tahun, tetapi matanya terus membaca Al-Quran, maka matanya tidak rabun karena dia membaca Al-Quran. Dan inilah bagian dari kemukjizatan Al-Quranul Karim. Daya ingatnya, daya tangkapnya, daya lihatnya menjadi baik karena yang dia baca, yang dia lihat, yang dia dengar adalah Al-Quranul Karim. Inilah begitu hebat mukjizat Al-Quran sebagai bagian dari kebaikan dan keberkahan ketika kita berdekatan, berdampingan dengan Al-Quranul Karim. Apapun yang kita inginkan, maka jadikan Al-Quran sebagai amalannya. Apapun yang hajat kita inginkan, jadikan hajat Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pengabul hajatnya. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa El Sinta TV, senantiasa diberikan keberkahan, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan dan keberkahan itu insya Allah ada pada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan senantiasa kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.